Perkenalkan, nama saya Niputumi Rismita S. dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit, NIM 2010111018. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi konsep dasar perencanaan manajemen. Jadi yang pertama, pokok bahasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan atau planning, sasaran organisasi, proses perencanaan, goal dan objektif, tipe perencanaan, pendekatan dalam perencanaan, proses MBO atau manajemen by objektif dalam perencanaan, serta kebaikan dan kekurangan MBO. Dan selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini meliputi perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan apa yang dilakukan. Pemutusan apa yang dilakukan. Dan ada pengorganisasian, yaitu proses penyusunan kegiatan organisasi atau struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Dan selanjutnya ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada pengendalian. Jadi itu proses pengamatan suatu kegiatan. Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, mengapa sih perencanaan sangat dibutuhkan dalam organisasi? Yang pertama, tanpa perencanaan, manajer tidak dapat mengetahui bagaimana mengorganisir faktor-faktor produksi seperti man itu seseorangnya, money itu uangnya, material itu bahan, dan mesin itu mesin, dan serta metode. Metode itu adalah metode secara efektif. Yang kedua, ada tanpa perencanaan, manajer kemungkinan tidak mempunyai ide untuk mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Yang ketiga, dari keempat fungsi manajemen atau POAC, perencanaan dianggap sebagai hal yang paling atau fundamental. Paling di sini dikatakan sebagai yang penting ya, yang paling itu yang penting. Dan yang keempat, tujuan menjadi jelas dan terarah. Perencanaan sebagai langkah awal dalam pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut. Jadi, di sini kita harus memiliki perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut dengan jelas dan terarah. Selanjutnya ada pengertian perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Sebelumnya saya sudah menyinggung apa itu perencanaan di awal. Jadi perencanaan adalah proses penetapan sasaran dan memilih cara untuk mencapai sasaran tadi. Dan perencanaan juga bisa disebut sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Dan perencanaan atau planning adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran individu, sasaran operasional, sasaran taktis, dan sasaran strategis. Selanjutnya ada sasaran organisasi. Di sini ada diagram fishbone. Seperti katanya itu fishbone, fish itu berarti ikan, jadi diagram ini berbentuk ikan. Di dalamnya ada strategi, taktis, operasional, individu, dan nantinya akan menjadikan perencanaan sasaran organisasi. Selanjutnya ada sasaran individu. Jadi sasaran individu ini adalah untuk membantu individu menganalisis dalam hal kemampuan individu tersebut, agar lebih mampu mencocokkan banyak kebutuhan individu untuk sarana pertumbuhan dan pengembangan karir. Lalu, sasaran perencanaan karir individu yaitu karir, ada jenjang karir, sasaran karir, dan perencanaan karir, serta pengembangan karir. Selanjutnya, ada sasaran operasional. Jadi sasaran operasional yang diharapkan oleh departemen, kelompok kerja, dan para individu adalah hasil spesifik yang ditetapkan dengan tepat dan mudah diukur. Misalkan yang pertama, merespon aplikasi penjualan 100 konsumen per minggu.
Jadi di sini ada contoh perusahaan yang merespon aplikasi penjualan ada 100 konsumen per minggunya. Dan yang kedua, ketetapan waktu pengiriman barang konsumen 90%. Di sini artinya waktu pengiriman barang konsumen itu 90% ketepatannya. Yang ketiga, mengembangkan dua pilihan pelatihan dalam pemasaran. Selanjutnya ada sasaran tastis. Sasaran tastis ini merupakan sebagian cara meraih sasaran strategis. Sebelum ke sasaran strategis ini ada sasaran tastis yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan karyawannya. Sasaran taksis ini yang harus diaplikasikan pada manajemen tingkat menengah dengan mengharapkan hasil yang diraih oleh divisi maupun departemen. Dan contohnya ini ada organisasi memiliki sasaran taksis untuk mengadakan pelatihan dalam pemasaran bagi karyawannya, divisi atau departemen. Pemasaran sebagai bagian dari program pelatihan karyawan secara komprehensif. Jadi di sini sasaran taksis ini untuk mengadakan suatu pelatihan dalam pemasaran bagi karyawannya. Jadi di sini karyawan dilatih secara komprehensif. Komprehensif ini berarti keadaan dapat menjelaskan keterangan atau wawasan secara jelas dan luas. Jadi karyawan itu sudah dapat bekal pelatihan ya dalam departemen pemasaran gitu. Selanjutnya ada sasaran strategis. Sasaran strategis sering disebut sasaran resmi atau official goals. Karena merupakan pernyataan apa yang ingin diraih organisasi itu ada di sasaran strategis. Proses sasaran strategis, penentuan visi dan misi. Jadi di sini ada visi dan misi ini sebuah tujuan yang akan kita capai. Jadi kita harus memikirkan bagaimana tujuan kita untuk mencapai atau sukses gitu. Jadi sebelum kita memulai, pasti kita harus menentukan visi dan misi dulu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang kedua ada analisis lingkungan. Jadi kita harus mengecek lingkungan kita harus menganalisis lingkungan di sekitar kita. Lalu yang ketiga, tentunya penilaian diri sendiri. Jadi kita juga harus menilai diri kita sendiri bagaimana kita bisa mencapai tujuan tertentu dan bagaimana kita bisa mengevaluasi sudah sampai manakah kita bisa melancarkan rencana atau sasaran strategis ini. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis. Jadi kita harus mengambil keputusan seperti kita mengambil sasaran strategis ini, kan pasti kita ada strategi satu, strategi dua, nggak satu aja. Jadi pengambilan keputusan ini kita harus memikirkan matang-matang, memilih satu keputusan strategis yang menurut kita benar-benar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima, implementasi dan pengendalian strategis. Jadi pengendalian seperti tadi sudah dijelaskan, pengendalian itu proses pengamatan suatu kegiatan, jadi kegiatan strategis yang kita ingin capai. Lanjut ke sasaran organisasi. Sasaran organisasi adalah sasaran yang ada di puncak hierarki. Sasaran yang merupakan alasan ekstensi organisasi. Jadi, sasaran organisasi ini sasaran di puncak atau sasaran yang paling penting ya. Sasaran terakhir yang menjadi sasaran dalam organisasi. Yang selanjutnya ada keuntungan dalam penetapan sasaran dalam perencanaan. Yang pertama, sasaran memberikan arah. Jadi seperti tadi, sasaran ini bisa memberikan arah tujuan kemana kita ingin tujuan ini berhasil. Yang kedua, ada sasaran memfokuskan usaha kita. Jadi kita tuh dalam sasaran kita harus memfokuskan usaha, memfokuskan hanya satu tujuan, kemana kita harus berusaha atau menempatkan sasaran
untuk menyukseskan tujuan tertentu yang kita inginkan. Yang ketiga ada sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita. Dan yang keempat, sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Jadi sasaran ini juga membantu kita mengevaluasi apakah sesuai dengan rencana. Jadi kita bisa mengevaluasi, bisa memperbaiki untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan selanjutnya ada 4 tahap dasar perencanaan. Tahap 1 itu menetapkan tujuan. Jadi kita tuh harus menetapkan tujuan agar kita konsisten untuk meraihnya. Jadi kita tidak memikirkan ke sana ke sini, kita memikirkan hanya satu, menetapkan tujuannya. Jadi hanya satu tujuan untuk berfokus ke arah tujuan tertentu. Yang kedua ada tahap 2 ini ada merumuskan keadaan sekarang. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Jadi kita harus tahu kemudahan-kemudahan yang kita bisa lakukan dan hambatan-hambatan, dan kita nantinya bisa mencari tahu bagaimana kita dapat menghadapi hambatan tersebut dan bisa melancarkan tujuan kita. Dan tahap keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan. Jadi di dalam organisasi itu perencanaan itu pasti mengembangkan serangkaian kegiatan ini menjadi satu, jadi utuh, dan kita akan bisa melancarkan kegiatan tersebut dengan terarah, tertuju dengan satu tujuan kita untuk menyukseskan atau bisa menyukseskan kegiatan ini. Lalu tercapailah tujuan kita yang kita inginkan tadi. Dan selanjutnya ada manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan. Jadi kita ini menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan yang ada, seperti globalisasi. Kita bukan globalisasi, tapi teknologi sekarang kan pasti sudah sangat maju. Jadi kita tuh juga harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan. Seperti teknologi media sosial sekarang kan sudah canggih gitu. Jadi kita harus mengikuti perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Dan yang kedua, menghemat waktu, usaha, dan dana. Jadi perencanaan ini bisa menghemat waktu, usaha, dan dana yang nantinya jadi kalau sudah ada perencanaan, jadi kita satu arah saja, jadi kita sudah pasti bisa melakukan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita tidak kehilangan waktu, jadi tidak kehilangan usaha. Jadi kalau misalnya tidak ada perencanaan, bisa saja usaha yang kita lakukan itu gagal. Jadi 2 kali kerja gitu. Dan dana juga bisa dihemat kalau misalnya ada perencanaan ini, bisa terarah gitu tujuannya. Dan yang ketiga, membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat dan lebih cepat terselesaikan gitu, lebih cepat tercapai tujuannya. Dan selanjutnya jenis-jenis perencanaan dalam organisasi. Yang pertama ada perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan teknis, dan perencanaan individu. Hierarki perencanaan dalam organisasi. Di sini ada sasaran misi yang pertama, jadi dilanjutkan dengan perencanaan strategis, lalu dilanjutkan dengan perencanaan taktis, dilanjutkan dengan perencanaan teknis. Di sini ada dibagi 3 panah ya. Yang di sebelah kiri itu rencana sekali pakai. Jadi rencana sekali pakai itu nanti terarah langsung ke program, lalu ke program ini juga ada program di sampingnya dan proyek. Dan di sebelah kanan, rencana berkelanjutan nanti akan tertuju kepada kebijakan, kepada prosedur standar dan metode, lalu ke peraturan. Dan di tengah itu ada perencanaan individu itu termasuk dari perencanaan di atasnya. Tadi ada perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan teknis gitu. Selanjutnya itu ada perencanaan planning ditinjau dari dimensi waktu. Menurut jangka panjang ini sasaran dan perencanaan strategis itu berkisar 5 tahun ke atas. Dan jangka menengah
sasaran taktis perusahaan 1-5 tahun, dan jangka pendek sasaran taktis bagi departemen tertentu maupun individu itu 1 tahun atau kurang. Jadi bisa 1 tahun, bisa di bawah 1 tahun, antara berapa bulan gitu kan, di bawah 1 tahun itu. Jadi di 1-5 tahun untuk jangka menengah, dan jangka panjang itu berkisar 5 tahun ke atas. Jadi 5 tahun itu minimalnya, jadi ke atas itu jadi bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Dan selanjutnya itu ada pendekatan dalam pembuatan perencanaan. Yang pertama ada tradisional. Dari dalam pendekatan tradisional, pembuatan perencanaan didominasi oleh eksekutif, puncak, atau top manajemen. Jadi di puncak itu, jadi ada top manajemen. Yang kedua ada modern. Top manajemen memberikan kebebasan kepada manajer menengah dan manajer tingkat bawah untuk menetapkan sasaran tujuan. Dan yang kedua, dalam pembuatan perencanaan dengan pendekatan learning organization, mengikuti 6 aturan pembelajaran. Yaitu yang pertama berawal dari misi yang kuat. Jadi kita harus mempunyai misi atau tujuan yang kuat untuk mencapai kita inginkan. Yang kedua ada menetapkan stretch goal. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran. Jadi kita harus menciptakan sebuah lingkungan yang bisa mendorong kita untuk belajar lebih maju lagi, dan untuk bisa menambah pengetahuan untuk kita bisa mendorong diri kita untuk menyukseskan suatu tujuan tertentu. Dan yang keempat, merancang peran baru bagi staf perencanaan. Yang kelima, menjadikan perbaikan yang terus-menerus sebagai prinsip hidup individu. Dan yang keenam, perencanaan dimulai dan berakhir di manajemen puncak atau top manajemen. Jadi perencanaan ini dimulai dari top manajemen dan berakhir di manajemen puncak. Jadi di sini sudah dijelaskan pendekatan dalam pembuatan perencanaan. Selanjutnya ada manajemen berdasarkan sasaran. Manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective atau disebut dengan MBO seperti yang saya bilang tadi, adalah sistem manajerial yang komprehensif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, komprehensif itu menjelaskan keadaan kita, menjelaskan keterangan wawasan dengan jelas dan luas, yang memadukan banyak aktivitas manajerial yang penting secara sistematis. Sistematis itu tertata gitu. Jadi yang secara sadar diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi dan individu secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada langkah proses MBO atau manajemen by objective tadi. Langkah 1, penetapan sasaran. Itu ada sasaran strategis organisasi, sasaran departemen, dan sasaran individual. Yang ke langkah kedua, ada membangun rencana tindakan. Itu menjadi rencana tindakan. Langkah 3, menilai kemajuan, yaitu meninjau kemajuan, melakukan tindakan korektif, dan yang langkah keempat, penilaian kinerja keseluruhan. Di sini ada penilaian kinerja. Dan selanjutnya kita beralih ke sasaran kinerja dalam MBO. Sasaran pengembangan. Yang pertama itu ada sasaran pengembangan, yang kedua itu ada sasaran pengembangan individu. Jadi kita sasaran ini berfokus kepada suatu individu. Dan yang ketiga ada sasaran pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini kita memelihara, menjaga agar tetap menjadi suatu yang utuh, jadi tidak berubah. Selanjutnya kita beralih ke bagian kebaikan dan kelemahan MBO. Jadi di sini ada kebaikan MBO. Yang pertama, kemungkinan tercapainya sasaran organisasi lebih besar jika organisasi memfokuskan perhatian pada manajer dan upaya-upaya yang dilakukan karyawan. Yang kedua, ada kinerja dapat meningkat karena karyawan memiliki komitmen untuk mencapai sasaran, termotivasi juga karena mereka ikut serta memutuskan yang diharapkan dan bebas memiliki banyak akal. Jadi kinerja ini karyawan juga memiliki komitmen dalam mencapai sasarannya, jadi ikut serta dan termotivasi juga karena
mereka juga ikut serta memutuskan yang diharapkan. Jadi seperti adanya pertemuan rapat. Jadi dari manajer ataupun dari karyawannya itu jadi satu pemikiran gitu. Jadi sama-sama tahu. Dan yang ketiga, sasaran pada tingkat level terendah terikat dengan dan memudahkan pencapaian sasaran pada level manajemen puncak. Selalu ada kelemahan MBO. Jadi di sini kelemahan MBO apabila terjadinya perubahan terus-menerus menyulitkan penerapan MBO. Jadi kita sebisa mungkin untuk berpendirian agar perubahan terus-menerus ini jangan sampai dilakukan karena ini bisa menyulitkan penerapan MBO. Dan yang kedua ada hubungan lingkungan dengan aktivitas pemilik dan karyawan yang rendah dapat mengurangi keefektifan MBO. Dan yang ketiga, apabila terjadi penekanan terhadap sasaran operasional, dapat menghancurkan pencapaian MBO. Masalah lain yang muncul dalam organisasi mekanis adalah adanya tugas-tugas yang kurang mendukung partisipasi dapat merusak proses MBO. Jadi di sini masalah lain itu ada tugas-tugas yang kurang mendukung. Jadi tugas-tugas yang kurang mendukung ini dapat merusak proses MBO. Jadi dapat menghalangi kita untuk bisa menyelesaikan proses-proses MBO yang sudah kita pikirkan tadi. Seperti itu. Jadi yang kelima ini terlalu banyak pengisian dokumen-dokumen sebagai laporan sehingga karyawan lupa terhadap sasaran ingin dicapai maka akan melemahkan energi MBO. Jadi di sini jika terlalu banyak pengisian dokumen-dokumen sebagai laporan, karyawan itu lupa gitu terhadap sasaran yang ingin dicapai. Jadi dia tuh gara-gara pengisian dokumen yang terlalu banyak, jadi karyawan itu susah untuk memfokuskan dirinya terhadap sasaran yang sudah direncanakan tadi. Jadi susah melancarkan MBO-nya. Jadi melemahnya energi MBO di sini. Sekian presentasi yang saya bisa berikan. Maaf jika penjelasan yang saya tadi presentasikan ada kurangnya, kurang dari pengucapan, salah-salah kata, dan sekian presentasi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih.